Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview jurnal. Sebelum saya mereview jurnal, perkenalkan nama saya Esa Ardiansyah Wibowo dengan NIM akhir 361. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Permainan Tradisional Kelompok Terhadap Penyesuaian Sosial Anak dengan peneliti Muhammad Erwan Syah dan tahun terbitnya tanggal 2 Juni 2020. Dipublikasikan oleh jurnal Diversita. Yang pertama saya akan bahas adalah latar belakang penelitian. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh permainan tradisional kelompok terhadap penyesuaian sosial pada anak kelas 1 sekolah dasar. Dalam penelitian ini, pada bagian pendahuluan menjelaskan langsung perubahan dalam individu. Peneliti berasumsi bahwa penyesuaian sosial anak akan meningkat setelah diberikan permainan tradisional kelompok. Peneliti juga beranggapan bahwa kurangnya minat anak untuk menyukai kegiatan bersama orang lain maupun anak yang hanya mau melakukan kegiatan bersama dengan kelompoknya saja juga semakin menunjukkan rendahnya penyesuaian sosial anak saat ini. Yang kedua yang saya akan bahas adalah teori. Pada bagian pendahuluan, peneliti menjelaskan bahwa manusia akan selalu tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga pasti mengalami suatu perubahan. Hal ini sesuai dengan pendapat Desmita tahun 2005 yang menyebutkan bahwa perkembangan mengandung suatu perubahan. Perubahan-perubahan itu bertujuan agar individu mampu menyesuaikan diri pada lingkungan. Individu yang berhasil menyesuaikan diri dengan baik secara pribadi dan sosial akan mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan minat dan keinginannya dengan cara yang sangat memuaskan. Selanjutnya, peneliti menjelaskan tentang penyesuaian sosial menurut Fatima tahun 2006. Terjadi dalam lingkup hubungan sosial di tempat individu itu hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, peneliti juga beranggapan bahwa kurangnya minat anak untuk menyukai kegiatan bersama orang lain maupun anak yang hanya mau melakukan kegiatan bersama dengan kelompoknya saja juga semakin menunjukkan rendahnya penyesuaian sosial saat ini. Dan berdasarkan uraian fenomena di atas, peneliti sangat tertarik mengenai permainan tradisional kelompok, khususnya 4 macam permainan, yaitu gamparan, gendukan, betik, dan jek-jekan. Karena selain sudah tidak dikenali oleh anak pada masa kini, juga tidak banyak mengandung unsur kekuatan fisik dan berisiko. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh permainan tradisional kelompok terhadap penyesuaian sosial anak. Yang ketiga yang akan dibahas adalah metode penelitian. Peneliti menggunakan metode true eksperimental, yaitu desain eksperimen untuk mempelajari mekanisme sebab akibat, karena hampir semua sumber-sumber invaliditas dapat terkontrol dengan baik. Subjek yang dipilih oleh peneliti dalam meneliti jurnal ini adalah anak-anak yang memiliki penyelesaian sosial di bawah rata-rata. Peneliti menggunakan teknik pretest dan observasi untuk pengambilan datanya. Untuk alat pengumpulan data, peneliti menggunakan pedoman observasi, handycam, kamera, atribut,
gambar ekspresi, dan peralatan dan perlengkapan dalam permainan tradisional kelompok. Lokasi yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti ini adalah di SDN Bantul, Yogyakarta. Analisis yang digunakan peneliti adalah statistik non-parametrik. Yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Hasil yang diteliti oleh peneliti membuktikan bahwa anak yang diberikan permainan tradisional kelompok, skor penyesuaian sosial lebih tinggi daripada anak yang tidak diberikan permainan tradisional kelompok. Peneliti memberikan 4 jenis permainan tradisional kelompok dalam 6 sesi pertemuan, meliputi genukan, gamparan, betik, dan jek-jekan. Permainan gambaran dan betik masing-masing dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Dengan pertimbangan kedua permainan tersebut memiliki beberapa tahap dalam permainan yang dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bermain. Pemberian permainan genukan dan jek-jekan masing-masing hanya diberikan 1 kali pertemuan karena permainan tersebut lebih sederhana dibandingkan dengan kedua permainan yang lainnya. Peneliti juga mengungkapkan adanya kesepakatan di dalam kelompok membuat anak belajar untuk menjadi bagian dari kelompok. Dengan mengikuti aturan yang sudah disepakati, selama permainan, anak-anak memiliki peran di dalam kelompok, baik sebagai pemimpin maupun anggota. Setiap permainan terdiri dari 2 kelompok, yang masing-masing kelompok dipimpin oleh 1 anak yang bertugas untuk mengatur para anggotanya dan membuat strategi dalam permainan agar kekompakannya dapat memenangkan permainan. Dan yang terakhir yang akan dibahas adalah analisis. Menurut saya, jurnal ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan menurut saya dalam jurnal ini yaitu memberikan kesimpulan yang spesifik. Sebab akibat juga dijelaskan di jurnal ini, dan di jurnal ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kekurangan menurut saya dalam jurnal ini adalah memberikan data yang kurang bisa dipahami oleh pembaca, dan ada data yang belum sepenuhnya didapatkan karena keterbatasan waktu untuk penelitian. Dalam pembahasan jurnal ini juga banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Seperti contoh kekompakan di dalam kelompok untuk memenangkan suatu permainan. Biasanya para siswa akan berdiskusi di dalam kelompoknya mengenai strategi dalam permainan itu untuk memenangkan permainan tersebut. Sekian review jurnal yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.